Ya, Bapak Ibu sebelum dimulai, saya ambil absensinya. Hmm. Nah, tolong tutup sedikit pintunya. Muhammad Iza, ada? Tidak ada. Salma Safitri, Salma ada? Oke, hadir. Risma Elida, Risma ada? Rizky Ayudwi Saidah, Gerald Misal, Stella Okriva, Stella ada? Stella Okriva, tidak ada. Ina Kusumawati, tidak ada. Ria Melinda, tidak ada. Rahmat Fauzi Latif, Ina Kusuma, oke, Ina Kusuma ada. Rahmat Fauzi Latif ada? Naya Iman, Ria Melinda, oke, Ria Melinda ada. Sudah saya hadirkan. Naya Iman, Naya Iman Kahesa, oke, ada. Andi Fitri Yuliana, ya tidak masalah. Dia tidak bisa on cam. Andi Fitriana ada. Kartika Sari, Hadir, Pak. oke, gitaris Listianti, Hadir, Pak. ada. Hartini, ada. Matilda Idang, ada. Haryani Dwi Prihandini, Mahfudloh, ada. Ada, Pak. Oke, Delta Anggreni, Delsa ada. Ada, Pak. Oke, Adela Nur Putri, Ada, Pak. Ada, Pak. Ria adalah Ada. Bon. Oke, Bonaventura, tidak ada. Giovanni Marviano, ada. Lani Nurhayati, Putri Febri Fadila, Hadir, Pak. oke, Putri. Kemudian Nadita, Nadita ada. Hadir, Pak. Oke, Nadita. Kemudian terakhir Sabita, Sabita Nurmalina. Hadir. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Bapak Risma Elida hadir, Pak. Risma Elida, bentar, saya cek dulu. Oke, sudah hadir. Ada lagi yang baru bergabung, tapi belum saya panggil namanya? Sudah semuanya, berarti. Baik, Bapak Ibu semuanya, baru bergabung 15 orang dari 25 orang mahasiswanya. Oke, baik, Bapak Ibu, pada pertemuan sesi web yang kedua ini kita membahas bagaimana pembuatan konten manajemen sistem online atau MSO. Nah, CMS, sorry, Bapak Ibu. Nah, mungkin masuk saja ya, kita langsung saja. Nanti soalnya nanti saya akan membahas juga terkait dari tugas web yang pertama. Soalnya saya lihat cuman sedikit yang mengumpulkan ini ya, cuman 7 orang yang tadi saya lihat dari total
mahasiswanya 25 orang. Nanti coba saya tanyakan apakah ada kendala atau gimana nih, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, pada pertemuan hari ini kita membahas tentang bagaimana pembuatan konten manajemen sistem online. Nah, pembuatan konten manajemen sistem online ini hampir ini semuanya layanan pembuatan website ini dengan fitur konten manajemen sistem, yaitu adalah sebuah sistem yang penting untuk dikelola yang dikelola oleh website secara mudah. Bahkan si penggunanya pun atau yang membuat konten ini tanpa perlu mahir dalam coding gitu. Jadi Bapak Ibu ini contohnya nanti akan membuat sebuah media pembelajaran menggunakan website-nya. Dengan menggunakan website ini Bapak Ibu tidak perlu mahir dulu dalam coding, tapi Bapak Ibu sudah bisa nantinya memasukkan dari unsur media, unsur gambar ke dalam website tersebut tanpa perlu kemahiran dalam coding. Oke, kita mengenal dulu apa itu CMS. Nah, CMS sendiri inilah fitur yang dimana nantinya si pembuat atau admin ini dapat menambahkan, yang tadi saya bilang, menambah, kemudian menghapus, kemudian mengubah konten atau website tanpa perlu keahlian ini dari programmer ataupun perlu keahlian coding dan segala macamnya. Nanti Bapak Ibu cuma perlu login dan masuk menggunakan username dan password. Kemudian bisa Bapak Ibu tambahkan mengedit konten, kemudian menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan apa saja ini yang nanti diperlukan. Soalnya kemarin kan kita sudah membahas analisis kebutuhan. Nah, itu nanti bisa kita implementasikan pada website yang kita buat. Nah, definisi CMS ini ada beberapa definisi mulai dari Sugianti yang mengatakan lah CMS itu adalah aplikasi web yang berisi sudah ada template-nya untuk mengolah isi halaman web secara mudah dan lebih user friendly. Sedangkan di Wikipedia itu menjelaskan bagaimana si website atau perangkat lunak ini mudah digunakan dan menambahkan. Kemudian memanipulasi ini maksudnya adalah di sini mengganti ya Bapak Ibu, mengganti atau merubah isi dari satu situs web tersebut. Kemudian ada Treework yang mengatakan eh, CMS ini adalah strategi dan teknologi penyimpanan serta penyindaks informasi dari media analog maupun digital gitu Bapak Ibu. Kemudian di dalam CMS ini ada dua elemen, yaitu CMA. CMA itu sendiri Content Management Application. Nah, CMA ini adalah tempat Bapak Ibu ini nanti memasukkan dari video, dari tulisan, dari gambar gitu. Nah, CMI ini adalah berfungsi sebagai untuk mengelola pembuatan, pengubahan, dan penghapusan isi dari suatu konten-konten yang Bapak Ibu buat. Kemudian itu ada kedua CDA. CDA ini adalah Content Delivery Application. Nah, Content Delivery Application ini nantinya setelah kita masukkan misalkan dari gambar, kemudian kita klik gitu. Nah, tampil dia. Nah, itu adalah CDA, Content Delivery Application. Yang mana ini elemen menggunakan dan menghimpun informasi yang sudah kita masukkan tadi, yang sudah kita tambah. Kemudian dapat memperoleh tampilan. Di website itu ada beberapa tampilan. Misalkan contohnya, eh, kita membuka sebuah situs eh, Shopee lah contohnya. Di Shopee itu kalau kita klik gambar Shopee-nya, itu kan tampil kan, misalkan di gambar pakaiannya, itu kan tampil segala dari mulai kriterianya seperti apa, ini seperti apa gitu. Itu adalah CDA tadi gitu. Kemudian dari CMS ini 4 komponen juga, mulai dari authoring, kemudian alur kerja atau workflow, kemudian bagaimana pengaturan tampilan, dan yang keempat itu database dan teknologi. Authoring ini sendiri adalah penempatan dan penataan konten-konten yang sudah kita buat. Misalkan di bagian atas itu kita maunya bagian home, kedua bagian konten videonya, kemudian di sampingnya lagi konten materinya. Ya. Kemudian kedua itu ada alur kerja atau workflow-nya. Yang kerja workflow ini adalah konten yang sudah kita publish, kita harus punya aturan-aturan ini gimana penyusunan kontennya gitu. Misalnya dalam website sebuah pembelajaran, sebelum kita masuk pada pembelajaran kedua, kita harus dulu menyelesaikan pembelajaran pertama, baru masuk ke pembelajaran kedua gitu. Itu adalah alur kerja gitu. Ini adalah aturan-aturan yang perlu diperhatikan juga dalam membuat sebuah
situs media pembelajaran. Yang ketiga itu adalah pengaturan tampilan. Nah, pengaturan tampilan ini di sini terkait dengan kita juga melihat ini. Tidak mungkin kan dalam satu website itu full text gitu. Kita harus lihat juga tampilannya. Apakah teks ini panjang, pendek, ataukah sudahkah padat, ringkas, tapi padat gitu, agar kesampaian kepada pembaca eh, lebih mudah gitu. Kemudian dari pengisian gambar jadi gambar-gambar tadi itu juga disesuaikan ukurannya, apakah ini enak dipandang kah atau eh, kecil kah dia atau besar kah dia. Jadi karena ada pengaturan ya, komponennya. Kemudian yang terakhir itu ada database dan teknologinya. Ini aplikasi CMS ini yang instan ya Bapak Ibu, seperti WordPress itu instan. Umumnya itu menggunakan scripting language PHP atau database MySQL. Kemudian manfaat dari konten manajemen sistem ini sendiri adalah manajemen data. Nah, jadi semua data dan informasi dirumuskan dan disimpan dengan baik dan digunakan sesuai kebutuhan yang digunakan. Kemudian ada siklus hidup server, kemudian ada web templating, personalisasi, dan sindikasi. Yang terakhir itu ada akuntabulasi. Oke, dari CMS ini ada juga beberapa keunggulan Bapak Ibu. Pertama dari lebih mudah mengelola konten, kemudian eh, level akses penggunanya itu lebih mudah juga. Soalnya ini hanya akan menggunakan username dan password saja gitu, tanpa perlu kebutuhan coding-coding yang lainnya. Ketiga itu ada konten dan desain terpisah. Di sini konten desain terpisah ini, template dan konten disimpan secara terpisah ini. Template-nya di berbeda juga dan desain-desainnya itu mungkin mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu atau didesain juga dengan eh, kebutuhan-kebutuhan siswa gitu. Kemudian SEO friendly dan pengembang plugin. Yang terakhir itu menghemat waktu dan biayanya. Banyak di CMS ini banyak gratis ya Bu. Salah satunya tadi contoh saya katakan tuh WordPress itu gratis itu. Soalnya saya pernah juga membuat website kuliah yang menggunakan WordPress sebagai media pembelajaran berbasis website gitu. Itu gratis tanpa perlu kita mengeluarkan biaya gitu. Dan itu sudah ada template-nya di dalam. Tinggal kita desain-desain, kita input-input konten-konten yang akan kita perlukan dalam membuat sebuah website media pembelajaran. Oke. Nah, ini aplikasi dari CMS itu ada beberapa yang saya katakan tadi. Itu ada WordPress, kemudian ada eh, Joomla, kemudian ada Drupal, OpenCore, dan PrestaShop gitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa nanti cek di Google ataupun situs-situs lainnya di aplikasi CMS yang gratis. Tapi kebanyakan eh, itu mahasiswa ya kebanyakan menggunakan WordPress karena di WordPress itu sudah ada template, tinggal Bapak Ibu desain aja lagi ini maunya gimana, ada sesuai kebutuhan juga gitu. Jadi saya mungkin lebih menyarankan Bapak Ibu kita ingin membuat sebuah media pembelajaran, mungkin menggunakan websitenya di WordPress gitu Bapak Ibu. Nah ini cek mesin WordPress ini, eh itu misalnya itu lebih mudah kita hanya menggunakan Google, buka saja WordPress, kemudian login nanti itu sudah ada login, gunakan username, itu sudah ada beberapa pilihan template, itu bisa Bapak Ibu gunakan gitu. Ini karena WordPress ini terbatas juga sih Bapak Ibu, saya rasa mungkin pandai-pandai Bapak Ibu juga ini dalam mendesainnya gitu. Kemudian, nah kesimpulan dari CMS ini tuh yang sudah jelaskan itu ada berapa 5 pilihan aplikasi, ada 2 elemen juga itu CMA dan CDA. Dan itu ada manfaatnya dari tadi saya jelaskan ada manajemen data, templating, personalisasi, sindikasi, akuntabilitas, dan siklus server. Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja penyampaian untuk presentasi ini. Apakah ada yang ingin bertanya dulu terkait bagaimana cara pembuatan media pembelajaran menggunakan website ini? Sebelum kita masuk pembahasan tugas-tugas di sebelumnya ya. Pak bisa tutorial? Oh, untuk tutorial Bapak Tutorial Ibu, penggunaannya bisa nggak? sih Bu masalahnya ini saya file saya yang dulu Iya, Pak. itu hilang ya Bapak Ibu. Nanti mungkin saya coba di tweet yang terakhir ya. Nanti coba saya tutorialkan bagaimana cara
memasukkan gambarnya, bagaimana memasukkan videonya. Nanti di web ketiga mungkin saya usahakan ada tutorial bagaimana cara penggunaan WordPress juga. Iya, makasih Pak. Biar memudahkan juga kita dalam pengerjaannya gitu Pak. Oke Bapak Ibu, nanti saya usahakan saya coba buat akun baru lagi ini nantinya. Nanti saya juga coba desain juga WordPress-nya. Nanti coba di web ketiga akan saya tutorialkan bagaimana cara menginput medianya, gambarnya, kemudian menyusun-nyusun dari konten-kontennya gitu. Nanti coba saya usahakan di web ketiga ya Bapak Ibu. Ya, baik Pak. Terima kasih, ditunggu ya. Oke, siap ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Tidak bertanya terkait untuk kita hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin saya yang bertanya kepada Bapak Ibu ya, terkait dari tugas-tugas dari tugas satu. Soalnya saya cuma melihat itu ada 7 orang mengumpulkan. Itu kalau tidak salah, coba saya buka dulu. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, yang baru mengumpulkan itu ada Ibu Kartukasari, Ibu Matilda, kemudian Bapak Rahmat, Lani Nurhayati, Ibu Melinda, kemudian Sela Ofrifa, Nadita Lutfia Raharjo. Baru 7 orang ya kalau tidak salah ini. Ini Bapak Ibu yang lain, apakah ada kendala terkait tugas-tugasnya? Nanti mungkin bisa share ini nanti saya carikan solusinya. Soalnya ini berkaitan juga kan dengan nilai Bapak Ibu nanti. Kalau tidak dikumpulkan nanti bermasalah juga. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya terkait tugas satunya. Apakah ada kendala Bapak Ibu? Ibu Mahfudlah, bagaimana Ibu? Apakah ada kendala tugas satunya? Kayaknya saya lihat. Ibu belum mengumpulkan ya tugas satunya. Iya, belum Bapak. Soalnya ini kan mau wisuda anak-anak kelompok B, jadi belum sempat Pak. Secepatnya Pak. Oke Bapak Sebelum Ibu. saya kirim. Oke, siap. Ada lagi yang mempunyai kendala mungkin terkait tugasnya? Pak, oh ya Pak, itu ada Ya. minimal ini enggak Pak? Harus berapa kata gitu? Oh enggak Ibu, sesuaikan dengan template saja. Kemarin yang kemarin saya kirim di tugas satu kan itu sudah ada template-nya. Jadi Ibu sesuaikan saja gitu. Oh, baik Bapak. Segera Diusahakan ya diusahakan segera ya Bu. Soalnya ini takut nanti ditutup juga tempat pengumpulannya. Sedang pengumpulannya itu terakhir di tanggal 11 Mei Bu. Kalau di tugasnya ini. Jadi takut nanti yang tidak mengirim tidak bisa dinilai gitu. ya Pak. Karena Ada lagi enggak. kendala Bapak Ibu yang lain? Dosa Anggreni Putri, kedengaran suara saya, Ibu Delsa? Mungkin karena jaringan bermasalah ya dari Apa Ibu tuh sih? Delsa. Kalau bisa apa nggak disebut? Gimana Ibu Delsa?
Kendala kendala saya tuh saya lupa dokumentasi. Ah, Nah, tiga kemudian, hari ini Bu Kepala itu tidak berangkat karena sakit. Dilalah pas berangkat itu ada pertemuan di luar, ada rapat di luar, Pak. Jadi saya terkendala dokumentasinya belum saya lampirkan. hmm, oke, oke. Mungkin nanti segera ya Ibu dilampirkan biar bisa juga dinilai juga ini tugas satunya gitu. Takutnya ini nanti habis masa pengumpulannya, Ya, nggak bisa nanti dinilai itu. Beres. iya baik, Pak. Kemudian ada Lamar Putri. Sama Pak, kayak Kak Delsa, kendalanya dokumentasi sama fotonya. Oh, berarti di dokumentasi ya. Iya. Oke, kemudian Sabita, gimana? Ada kendala? Bapak, saya tinggal submit. Itu dikumpulkannya langsung ke Bapak atau di website UT-nya? Di website UT-nya saja dikumpulkan. Di di sesi 3. Iya, di suku 3 untuk buat Oh iya, Pak. tugas web Saya satunya. saya tinggal submit baru beres diedit tadi. Oke, oke. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Kemudian Risma Elida, Iya, Bapak. gimana tugas satu ini? Ada kendala? Untuk tugas satu sih aku baru dapat jadwal wawancara sih hari ini tadi pagi udah dilakuin. Udah dokumentasi juga nggak lupa. Tinggal ngerjain terus submit sih, Pak. Ya, berarti sudah tidak ada kendala ya, tinggal cuma membuat laporan Ya, dan submit ya. betul. Oke. Terima kasih Risma. Kemudian Nanya Kahesa, ada orang tidak ada orangnya. Putri Febri Fadila, Putri Febri, senang. Putri Febri Fadila ada? Belum boleh nih. Gambarnya dan nicknya masih mati. Ya, nonton, nampak tidak bisa nonton. Oke, tidak. Nah, kita sudah bisa nonton dan on audionya. Oke, Bapak Ibu, saya mohon ya untuk Bapak Ibu dikirimkan tugas satunya secepat mungkin. Karena penutupannya, saya lihat ini sampai tanggal 11. Nanti kalau lewat tanggal 11, tidak bisa dinilai takutnya Bapak Ibu ya. Oke, untuk sesi web yang kedua ini, Bapak Ibu ada tugas juga. Sebentar, coba saya setting dulu tugasnya. Maaf Pak, bertanya berarti ini tugasnya buat diupload minggu depan di sesi 5 Yang mana atau itu tugas sesi yang duanya? yang baru yang sekarang Bapak bilang ada tugas lagi. Oh ya, ini nanti diupload di sesi 5. Ya berarti masuknya ke tugas 2 itu ya, Iya, bukan tugas buat 2. minggu sekarang. Bukan, bukan Ibu. Iya, iya makasih Bapak. Oke Ibu. Oke, sebentar saya setting dulu tugasnya. Udah kelihatan Ibu?
untuk tugasnya. Ada Oke, sudah kelihatan ya. ya. Oke, Bapak Ibu, untuk tugas kedua ini nantinya Bapak Ibu masih berkaitan dengan tugas satu, mulai dari analisis kebutuhan yang kemarin. Itu Bapak Ibu ini lagi untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu refleksi, refleksi analisis kebutuhan. Nah, yang di tugas satu kita sudah melaporkan kebutuhan. Kemudian di sini kita mengidentifikasi ini area yang memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan pembelajaran gitu. Jadi Bapak Ibu silakan apa sih yang perlu memang diidentifikasi dari analisis kebutuhan yang sudah kita laksanakan di tugas satu itu. Itu kita cek betul ini manakah yang khusus atau yang urgent gitu, memang perlu yang penting akan dikembangkan gitu ya, untuk bahan pembelajaran. Kemudian langkah kedua itu menetapkan tujuan pembelajaran. Ini berdasarkan atas kebutuhan yang sudah kita laksanakan tadi. Itu baru kita tetapkan tujuan pembelajaran jelas dan spesifik untuk pembahasan pelajaran yang akan dirancang. Biasanya tujuan pembelajaran ini itu sudah ada, biasanya kalau di SD ya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu sudah ada itu di modul ajarnya. Itu sudah ada mungkin dipakai tujuan pembelajarannya, tapi harus dalam pengembangan itu merujuk pada tujuan pembelajaran yang sudah ada gitu. Kemudian desain instruksional. Nah, desain instruksional ini nantinya Bapak Ibu merancang struktur pembelajarannya itu bagaimana eh, disampaikan dengan baik, termasuk dari penyampaian materinya, kemudian dari konten-kontennya gitu. Kemudian Bapak Ibu menentukan juga strategi pembelajaran ini. Kan ini kita membuatnya pembelajarannya interaktif ya Ibu. Mungkin bisa karena kita membuat media pembelajarannya mungkin nanti menggunakan WordPress, itu apakah nanti bisa diskusi online juga kan di dalam eh, media pembelajaran berbasis website yang kita buat itu. Kemudian apakah ada interaktivitas atau feedback ini dari si media dengan si siswanya gitu. Itu harus dipikirkan juga bagaimana strateginya itu nantinya. Kemudian Bapak Ibu juga pemilihan konten dan materi. Nah, pemilihan konten ini bagaimana mendukung tujuan tercapainya tujuan pembelajaran tadi. Misalkan kalau di SD ya, eh, pembahasannya itu tentang fotosintesis gitu, fotosintesis lah di SD ya. Nah, itu kita harus juga mencari konten-konten atau video yang berkaitan dengan fotosintesis. Itu bagaimana siswa ini tahu bagaimana prosesnya terjadi fotosintesis gitu. Kan kalau untuk praktek agak susah ya nanti fotosintesis itu bagaimana, bagaimana. Tapi dengan melalui video yang akan kita berikan, itu mungkin akan tersampaikan, kepada si siswanya dengan baik. Kemudian di dalam pemilihan konten dan materi itu juga mendapatkan unsur dari audionya, kemudian videonya, gambarnya, animasinya, agar si peserta didik ini nantinya dapat termotivasi untuk belajar gitu. Karena biasanya, apalagi nih di SD itu, itu lebih tertarik dengan pembelajaran visual. Dia tertarik itu dengan gambar-gambar yang menarik gitu ya. Warna-warna yang beragam gitu. Itu akan lebih tertarik siswa-siswa. Apalagi sih nanti di TK juga gitu kan. Gambar-gambarnya juga menarik ini. Nah, dia tertarik juga nih untuk termotivasi lah dia untuk belajar gitu dengan menggunakan media yang akan kita buat ini nantinya. Kemudian lah interaktivitas dan aktivitas pembelajarannya. Nah, eh, mungkin Bapak Ibu nanti bagaimana ini nantinya merancang aktivitas interaktif agar si siswa ini dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajarannya. Kemudian di dalam medianya itu nanti Bapak Ibu juga bisa membuat tugas-tugas latihan untuk menguji pemahaman apakah eh, siswa ini paham atau siswa ini sudah mengerti dengan materi-materi yang sudah kita berikan melalui media-media tadi. Kemudian di dalam itu mungkin Bapak Ibu juga bisa menentukan asesmennya mulai dari misalkan asesmen itu berbentuk objektif kah, esai kah gitu. Itu bisa formatif dan formatif juga. Itu seperti latihan dan ujian akhir gitu, ujian semester ini. Kemudian Bapak Ibu juga dapat merancang instrumen penilaian ini. Instrumen penilaiannya dari sikap, kemudian dari eh, keaktifannya di kelas gitu. Kemudian
penyusunan rancangan bahan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu ini menggabungkan semua elemen yang sudah rancang ini sebagai bahan pembelajaran yang lebih terstruktur nantinya akan digunakan sebagai pendukung Bapak Ibu dalam proses pembelajaran di kelas gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti saya share juga di grup WA terkait tugas ini. Ada yang bertanya dulu Bapak Ibu terkait tugas dua kita. Bagaimana dengan Ibu Matilda? Ada yang ditanya dulu terkait tugasnya? Ibu Pak, Salma itu mungkin? tugas dua nih kayak bikin RPPH gitu ya? Apa enggak ya? Ya lebih mirip ke RPP gitu sih Bu, tapi kita membuat kayak rancang-rancangannya dulu ini. Nanti apa-apa saja ini yang akan kita masukkan ke dalam media yang akan kita buatnya nanti gitu. Oh ya, iya Kayak Pak, dari makasih. kita kita pilih dulu ini konten-kontennya apa saja yang akan kita masukkan, kemudian materinya apa saja yang akan kita angkat, kemudian kita lihat juga dulu. Kan kita berangkat dari analisis kebutuhan yang sudah kita laksanakan di 31 itu kan Bapak Ibu. Jadi kita lihat dulu nih, misalnya butuh apa, kan dia lebih belajarnya itu lebih tertarik dengan audiovisual. Nah, dari itu kita masukkan juga ada videonya, kemudian video mendukung tujuan pembelajaran tadi, ada gambar-gambar mendukung tujuan pembelajaran tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa nantinya dimasukkan ke dalam media yang akan kita buat gitu. Kita ini di tugas dua ini, kalau saya lihat kita baru membuat rancangan seperti apa ini yang akan kita kembangkan nantinya. Sama Safitri, ada yang ditanyakan terkait tugas dianya? Hmm. Tidak ada, Pak. Ibu Mahfudlah gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak Pak, makasih. Baru jam setengah delapan ya kita, soalnya kalau di jadwal itu sampai 20.45. Jadi ini saya nggak tahu juga nih apa yang mau dibicarakan lagi ini kalau nggak ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Bapak maaf mau tanya yang tugas 1. Iya, Kan saya wawancaranya lewat WhatsApp ya, iya. nggak bisa datang langsung ke instansinya. Itu Mm-mm. untuk dokumentasinya gimana, Pak? Kalau untuk yang melalui via WhatsApp itu nanti bisa diminta bantu kepada guru, di guru ya di SD atau gimana? Ya, guru di SD. Guru di SD. Mungkin nanti bisa dibantu untuk mengambil dokumentasinya dari fasilitas yang ada atau bagaimana di suasana kelasnya gitu untuk dokumentasinya. Tapi nanti Hmm. field chat yang dengan guru tadi kan kita melakukan wawancaranya via chat ya. Hmm. Ya, via Ya. chat. Nah, itu nanti bisa di screenshot itu sebagai lampiran gitu. Baik. Oke, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, ya, Pak. oke. Nanti Bapak Ibu kalau masih ada kendala di tugas satu terkait dengan usaha observasi ke sekolahnya atau wawancaranya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan via telepon kah, atau via video call kah, atau via chat. Itu sebagai bukti kalau Bapak Ibu sudah melakukan wawancara dengan guru atau instansi tersebut gitu. Nanti silakan dilampirkan screenshotnya saja. Untuk dokumentasinya mungkin bisa dibantu oleh guru atau instansi tersebut mengambilkan dari suasana kelasnya bagaimana, kemudian dari karakteristik peserta didiknya bagaimana, itu mungkin bisa diminta foto gitu, foto kertas yang ada. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Ibu sama ada lagi yang mau bertanya terkait tugas satu dan dua kita? Bagaimana Ibu Matilda? Saya punya tugas satu, Pak. Tugas satu saya sempat sudah kirim, hanya tadi sempat kendala di bagian dokumentasinya. Nah,
pas di-upload mungkin ukuran filenya besar. Setelah dikompres ulang-ulang tapi dia tidak bisa. Akhirnya tadi saya sempat hapus bagian di dokumentasinya. Nah, kalau bisa nanti besok saya usahakan untuk masukkan dokumentasinya, foto dokumentasinya dulu baru apa kirim filenya ulang lagi bisa ya Pak? Bisa Ibu. Sekali lagi belum ditutup untuk tugasnya gitu. Nanti coba diulang submit aja gitu. Kalau misalkan tidak bisa, kalau di submit ulang, nanti kirim saja lewat email saya. Hanya dikompres ulang-ulang yang tidak bisa dia error terus. Akhirnya foto-fotonya saya hapus baru bisa diupload. Nanti besok saya usahakan lagi Pak ya. Iya Pak, baik Ibu. Terima Ya, kasih sudah. Pak. Oke Ibu, untuk materinya udah luas. Maaf Ibu, itu bisa diubah ke PDF. Kal- Kalau misalkan filenya Word, berubah aja ke PDF, jadi nanti filenya jadi kecil. Kalau saya gitu kemarin. Ya, itu salah satu juga itu solusinya. Biasanya kalau di Word itu filenya besar ya, biasanya itu lebih dari 5 MB gitu. Tapi kalau kita jadikan PDF itu bisa berkurang sampai 1 MB gitu. Itu mungkin salah satu Oke juga Pak, terima kasih. Iya, gimana Ibu Matilda? nanti besok saya usahakan lagi Pak untuk apa? Kompres filenya lagi baru upload kembali tugasnya. Oke Ibu, ada pertanyaan dari Mbak Ria untuk materinya bebas Bapak untuk materi tulis kedua apakah bebas? Untuk materinya mungkin nanti disesuaikan juga ini dengan di tugas satu. Waktu tugas satu, Bapak Ibu kemarin fokusnya dengan guru siapa gitu. Baiknya gitu ya, soalnya ini nanti berkaitan dengan tugas satu. Kan ada beberapa ini contohnya. Kalau Bapak Ibu wawancarainya dengan guru matematika contohnya, pasti berbeda ini. Kalau nanti Bapak Ibu ambil di tugas dua bahasa Indonesia gitu. Pasti kan berbeda itu kan dari bagaimana karakteristik siswanya, bagaimana siswa belajar gitu. Baiknya disesuaikan juga ini dengan tugas satu. Kalau misalkan Bapak Ibu di tugas satu observasi wawancaranya dengan guru matematika, diusahakan juga di materi duanya ini dengan materinya matematika juga. Nanti takutnya pasti berbeda kan bagaimana siswa ini belajar saat mata pelajaran matematika, saat belajar bahasa Indonesia itu pasti berbeda. Ada kecenderungan si siswa ini lebih aktif ini di bahasa Indonesia daripada di matematika. Sedangkan kita mewawancarai gurunya itu pada guru matematika. Itu pasti kan akan berbeda kan jadi. Baiknya gitu ya Mbak Ria. Ada Pak, pertanyaan? izin. Iya, Mbak Salma. Kalau kan saya wawancarinya guru kelas 2 ya, Pak. Itu kan Ya, ngajarnya mata pelajarannya banyak ya, nggak cuma ya. satu mata pelajaran. Heeh. Itu gimana, Pak? Mungkin spesifiknya lagi nih nanti ditanyakan kepada gurunya atau waktu itu Mbak Salmanya eh, wawancaranya itu terkait tentang apa ini? Terkait apa dulu Hmm, ini? Misalkan dari bisa ditanyakan juga kepada gurunya atau Mbak Salmanya nanya ke guru saya ini mau wawancara pada materi ini. Pada saat pembelajaran materi ini referensi siswanya gimana ya Bu? Soalnya kan kalau di SD ya di kelas 2 itu kan pembelajarannya mhm, itu sudah tematik ya. Jadi digabung gitu kan satu mata pelajaran. Itu terdapat IPA, matematika, kemudian kalau dengan itu kan sudah mhm, digabung ya gitu ya kan maksudnya. Nah ya, mungkin ditanya spesifik ke gurunya gitu. baik. Disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Setahu saya, pengetahuan saya Mbak Salma, misalnya kalau di Mhm, SD itu tujuan pembelajaran itu tergantung tema apa ini yang dipelajarinya hari ini gitu. mhm, oke. Baik, Pak. Oke, Mbak Sama. Sekali lagi, untuk Terima ini kasih. pertanyaan. Iya, bermasalah Mbak Sama. Dari Mbak nanya ke Hesa, Pak mau nanya untuk tugas satu format tugasnya gimana? Untuk format tugas satu, mungkin Mbak Nayanya bisa cek di grup yang sudah saya kirim, itu sudah ada template-nya. Mungkin bisa dicek itu ada template-nya di sana, di tugas satu. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya?
Gimana Bapak Ibu, ada yang dipertanyakan terkait tugas 1 atau tugas 2, tugas 1? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan sekarang, nanti bisa eh, di WA grup saya. Atau kemarin saya ada di grup ya, saya nggak sempat membalas di grup. Kalau nggak salah ada wawancara itu menggunakan Google Form, kalau tidak salah. Itu juga diperbolehkan Bapak Ibu menggunakan Google Form sebagai bahan wawancaranya. Itu Bapak Ibu narasikan saja di lampiran, di screenshot juga. Itu bisa digunakan Google Form sebagai bahan wawancara. Di mana Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas 2 kita? Oke, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, apakah kita cukupkan perkuliahannya atau gimana Bapak Ibu? Sudah baru baru 19.47, tinggal 1 jam lagi. Oke, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan kuliahnya atau gimana? Ada yang bertanya ini? Cukup ya Pak, ini rasanya nanti ada Bapak. Ya gimana Ibu? nanti ini ada UASnya ya. Ah, itu belum tahu Ibu UAS atau tidaknya. Soalnya saya belum dapat informasi terkait kelas steward ini apakah ada UAS atau tidaknya. Iya, Pak. Kasih, Pak. Oke Ibu. Hmm. Saya tidak ada lagi yang mau bertanya. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya cukupkan perkuliahannya. Mungkin sekarang tidak ada pertanyaan. Kalau besok ada pertanyaan, bisa di grup WA. Mungkin saya usahakan membalasnya di grup WA terkait pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu terkait tugas 1 dan 2. Oke, Bapak Ibu, terima kasih partisipasi malam hari ini. Eh, saya tutup pertanyaannya. Jika saya ada salah kata atau perbuatan atau perkataan yang lainnya, saya mohon maaf. Kita akhiri pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Oke.